Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para rekan-rekan operator, Bapak Ibu OPK, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan limpahan rezeki. Untuk menghemat waktu kita, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat analisa untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini saya sudah tuliskan dalam bentuk dokumen atau Word. Kalau dokumen Word ya, Word. Ini langkah-langkahnya. Saya zoomkan dikit. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu tahu akan bisa lihat. Pertama, login dulu aplikasi Simda BMD kita di tahun 2021. Kemudian lakukanlah proses penyusutan melalui menu tool, lalu pilih proses penyusutan. Kemudian setelah selesai, atau artinya proses penyusutan sudah selesai, kita pilih laporan akuntansi daftar penyusutan aset. Nah, letaknya itu di paling bawah, nomor 2 dari paling bawah. Oke. Nah, itu simpan hasilnya, kemudian kita keluar. Selanjutnya login kembali Simda kita, tapi di tahun 2022. Sama langkahnya, lakukan dulu proses penyusutan dari menu tool, kemudian pilih laporan akuntansi, rekapitulasi barang ke neraca, dan rekapitulasi penyusutan. Jadi kalau 2021 hanya satu yang diminta, di tahun 2022 itu dua, rekapitulasi barang ke neraca sama rekapitulasi penyusutan. Baik, kita langsung action saja. Pertama, kita tadi dimintanya login dulu di Simda BMD tahun 2021. Kita buka Simda kita. Password dan apa sama. Satu, oke. Kemudian kita pilih menu tool katanya tadi kan. Kita tool, ini tool. Kemudian pilih proses penyusutan. Nah, ini langsung klik aja proses ya, sampai dia muncul kalimat oke, kalau udah selesai nanti. Nah, saya anggap ini udah selesai. Kemudian kita klik laporan, tadi katanya laporan, kemudian akuntansi, kemudian rekapitulasi penyusutan dari nomor 2 paling bawah, berarti yang ini ya Bapak Ibu, ya ini ya. Ini yang saya klik. Kemudian pilih bidang, unit, subunit, dan UPB sesuai dengan masing-masing sekolah. Proses ya, atau preview. Jika sudah tampil hasilnya, kita simpan dalam bentuk PDF. Mungkin Bapak Ibu sudah paham cara menyimpannya. Saya anggap itu sudah mengerti. Saya next. Kemudian kita katanya tadi keluar, ya, seperti yang kalimat keduanya tadi ini. Ini langkah yang sini nomor 1 sampai 4 telah selesai kita laksanakan. Kemudian dibilang keluar, login kembali tahun 2022. Pilih file, logout aja, yes. Kemudian file lagi, login, masukkan username, passwordnya, login di tahun 2022. Nah, untuk login di tahun 2022, untuk melakukan proses penyusutan dan pengambilan data, ada syaratnya, yaitu kita harus sudah menyelesaikan penginputan belanja modal kita, baik dari dana BOS, baik itu bantuan APBD, APBE, DAK, dan hibah dari APBN ataupun dari masyarakat. Itu harus kita selesaikan dulu. Saya anggap semua telah selesai. Lalu kita ambillah langkahnya seperti tadi, tool, proses penyusutan. Ya, kita selesaikan. Anggap saja ini sudah selesai. Oke, kita keluar dulu. Habis itu pilih laporan, akuntansi, rekapitulasi barang ke neraca. Itu nomor 3 dari atas. Isi bidang, unit, subunit, UBB sesuai masing-masing sekolah. Lalu klik review. Jika sudah timbul hasilnya, karena ini memakan waktu yang lama, keluar hasilnya, lalu kita klik simpan. Seperti biasa dalam bentuk PDF. Begitu juga dengan rekapitulasi penyusutan aset. Gitu juga. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih setiap login 2021 harus disusutkan, kembali ke 2022 harus disusutkan?
Jika tidak, maka nanti hasilnya tidak akan muncul, alias dia angkanya itu 0 saja. Makanya kita perlu penyusutan di tahun yang mana kita ambil datanya. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya anggap ini sudah selesai semua. Marilah kita mulai proses analisanya. Nah, Bapak Ibu setelah dibagikan kertas kerja yaitu berupa Excel dengan format laporan analisa. Di sini ada mungkin 1, 2, 3 ada banyak sheet macam-macam, mulai dari tanah, peralatan mesin, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini harus kita kerjakan semua sesuai dengan data yang akan muncul nanti. Saya mulai dari tanah. Tanah. Saldo tanah, nih saldo tanah per 31 Desember 2022. Ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari rekapitulasi barang ke neraca di tahun 2022. Yang nandainya seperti apa? Ini ada kalimat seperti ini, saya agak zoomkan dikit ya. Nah, ini 31 Desember 2022. Jadi ngambil datanya dari sini. Tadi apa? Tanah. Berarti yang tanah kita ambil. Angkanya ini. Kita masukkan ke yang atas. Ini ya, 31 Desember. Kita masuk kemari. Ya. Yang untuk ini saldo tanah per 31 Desember 2021 ini ngambil data dari mana? Saya telah membagikan saldo awal ke Bapak Ibu OPK dan Bapak Ibu operator SMP. Itu silakan ambil datanya seperti ini. Ini saldo awalnya. Ini juga banyak sheetnya dari Kecamatan Patumba sampai SMP. Ada semua. Dari ini tinggal dilihat ya. Nah, tadi kan tanah. Tapi di sini saya buat KIP A. KIP A itu merupakan tanah, KIP B ini peralatan mesin, KIP C ini gedung, KIP D ini jalan dan irigasi, dan KIP E ini adalah buku. Tadi diminta tanah, berarti kita ngambil data tanahnya saja. Oke, kita kopikan, kita pastekan ke yang bawah ini ya. Ini kita bawakan. Ini ada saldo tanah per 31 Desember 2021, berarti ini saldo awal. Sesuai dengan Excel-nya ya, Excel-nya tadi. Ini dipastekan. Oke. Kalau tidak ada penambahan apa-apa, maka hasilnya akan 0. Itu berarti data Ibu sudah benar. Data Bapak Ibu sudah benar. Oke. Kita anggap ini sudah benar. Mari kita lanjutkan ke peralatan dan mesin. Nah, ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Hapus. Ya. Juga saya hapus. Nah, untuk peralatan mesin. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022. Ini ngambilnya data dari rekapitulasi barang ke neraca tahun 2022. Berarti yang di sini. Lihat, ini dia ya, 31 Desember 2022. Berarti datanya dari sini. Ambil dari peralatan mesinnya. Inilah dia. Ini yang kita kopikan, kita letakkan di yang atas. Ini ya. Nah, yang bawah, saldo peralatan mesin per 31 Desember 2021. Ini ngambilnya dari saldo awal yang telah dibagikan. Nah, ya, saldo awalnya yang ini. Berarti kalau tadi peralatan mesin berarti itu KIP B. Inilah dia datanya. Ini kopikan, pastekan juga di ini. Oke. Nah, kemungkinan besar jika Bapak Ibu ada belanja peralatan mesin bersumber dari dana BOS, maka akan terjadi selisih di sini. Nah, selisihnya ini harus Ibu lihat dan harus Ibu cek di LRA yang Ibu laporkan di Sinda Keuangan. Terakhir, penutupan, yaitu tahap 3, itu pasti akan muncul. Nah, berapa angkanya? Ketikkan di sini. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya saya mendapat bantuan APBD, APBN, dan DAK? Nah, kalau mendapat bantuan APBD, APBN, atau DAK, maka Bapak Ibu harus rincikan. Contoh, Ibu dapat bantuan APBN berupa Chromebook, maka di sini sebutkan APBN hibah dari APBN berupa Chromebook dengan nomor BAST sekian nomornya nanti sebutkan. Berapa total jumlahnya? Letakkan jumlah, nggak usah dirincikan barangnya, nggak apa-apa. Yang penting dia di sini jelas. Oh, dirincikan ya, berupa barangnya apa harus dirincikan. Begitu juga untuk yang mobiler, bantuan dari APBD atau DAK disebutkan. Bantuan APBD berupa mobiler ruang kelas misalnya.
Mobil keras. Berapa jumlahnya? Misalnya 23 juta. Sebutkan. Ya. Nah, ini. Nah, kalau pengurang ini apa? Pengurang ini adalah pertama, di aset di bawah 500.000. Itu ada. Kalau dia dapat mobiler APBN biasanya itu ada. APBD, APBN yang ada mobilernya atau belanja bos yang di bawah 500 itu pasti masuknya ke sini. Cara ngambilnya dari mana? Ambilnya dari menu dari Simda BMD tahun 2022, pilih laporan, akuntansi, nih buku inventaris extra compatible. Ini kita ambil, kita bentuk atau kita ubah ke data Excel only, ya. Lalu nanti Bapak Ibu filter sesuai tahun filter berdasarkan tahun 2022, ya. Oke. Nah, bagaimana mengecek bahwasanya data kita sudah benar dan yang kita masuki? Di sini harus betul-betul nol, bukan ada selisih. Kalau di sini sudah nol, berarti Bapak Ibu udah benar melakukannya. Tapi kalau masih ada selisih, cari lagi selisihnya di mana. Ingat ya Bapak Ibu, nol dalam arti sesuai dengan aplikasi. Artinya rumus ini jangan diubah atau di nol-nolkan. Itu akan nanti ketahuan. Oke. Untuk gedung begitu juga. Gedung sama saldo gedung dan bangunan tanggal 31 Desember 2022 berarti ngambil dari rekap barang neraca tahun 2022. Untuk yang ini saldo gedung bangunan per 31 Desember 2021 maka ambil dari saldo awal tahun 2021. Kalau belanja modal gedung dan bangunan kan kalau sekolah tidak ada. Yang ada adalah bantuan RKB atau rehab kelas, ya. Ini ganti bantuan, misalnya bantuan RKB berapa total nilainya. Ini sebutkan di sini. Oke, ingat harus nol di sini ya Bapak Ibu. Oke. Begitu juga dengan JIJ, jalan dan irigasi, begitu juga dengan aset tetap lainnya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang reklas? Ya, artinya dia tercatat di KIP belanja itu. Berarti penambahan belanjanya tetap di sini. Berapa total belanjanya tadi di KIP? Misalnya dia ada salah rekening, dibeli kipas angin diletakkan di buku belanjanya. Tetap belanja bukunya itu berapa, pengurangnya buat belanja modal yang reklas dari KIP B ke KIP E berupa kipas angin misalnya tadi kan. Berapa angka kipas anginnya? Pindah kemana? Ke KIP B. Berarti di sini sebagai pengurang, di peralatan mesin ini sebagai penambah. Sebutkan kipas angin reklas dari KIP E ke KIP B. Nah, ini sebutkan di sini. Itu juga ya. Intinya semua bahwa ini harus nol. Oke. A, B, C, D, E seperti itu semua langkahnya. Saya anggap Bapak Ibu sudah paham. Kalau tidak paham ya dipaham-pahamkan. Kalau tidak ya tolong hubungi saya. Kemudian kita lanjut akumulasi penyusutan. Oh, tunggu dulu. Untuk SMP ini ada namanya aset tidak berwujud. Ya, ini ambil datanya dari menu aset lainnya. Laporan, akuntansi, nih aset lainnya nih dari sini ambil ya. Atau ini juga daftar aset tetap lain, aset ini aja dari sini, bawah ini aja, lebih gampang. Ubah ke data Excel only, nanti letakkan aja angkanya berapa. Oke. Udah, kita lanjut ke akumulasi penyusutan. Ini agak-agak ribet ini. Oke, akumulasi penyusutan. Kita pahami dulu kalimatnya. Akumulasi penyusutan peralatan mesin 1 Januari 2022 ya. Oke, saya ambil datanya. Misalnya ini ya Bapak Ibu, tahun 31 Desember 2022. Yang diminta tadi adalah 1 Januari 2022. Berarti Bapak Ibu harus lihat dari sini. Ini yang 1 Januari ya. Ini yang 1 Januari. Yang 1 Januari ini. Jadi datanya dari yang ini. Ini yang kita ambil untuk peralatan mesin. Ya, yang ini. Ini yang sering banyak salah. Ini yang kita ambil. Ini yang kita kopikan atau kita ketikkan ke dalam sini. Nah, ini ya, untuk yang ini. Oke. Yang kemudian akumulasi penyusutan peralatan mesin 31 Desember 2021. Ini kebetulan saya belum punya. Jadi gini, analoginya atau gambarannya. Kalau 2021 di sini harus ada kalimat 31 Desember 2021.
Yang diminta adalah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021. Berarti Bapak Ibu harus mengambil dari yang sebelah sini. Nah, ini ya, ini yang ini. Nah, ini kan 2022. Sini nanti ada bacaan 31 Desember 2021. Kalau Ibu ya udah ngambil 2021. Ambillah yang peralatan mesin. Ingat ya, saya ulangi. Untuk akumulasi yang atas, akumulasi penyusutan 1 Januari 2022, ngambilnya yang dari sebelah sini. Nih. Yang bawahnya akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021, ambillah akumulasi penyusutan yang 2021, ini 2021, yang sebelah sini yang ada bacanya akumulasi penyusutan 31 Desember 2021. Ini kebetulan nggak ada, saya contohkan ini. Tapi sama, hanya beda tahunnya aja di sini. Yang satu 2022 di bulan Januari, yang satu 31 Desember di 2021 di tahun 2021. Ya, ambil. HP. Nah, lanjut. Nah, kita ada selisih. Entah, yang diperbolehkan selisihnya adalah harga satuan. 8, 9, 10 itu kan satuan. 10 itu udah puluhan. Nah, kalau puluhan, satuan dan puluhan itu dianggap wajar. Ya. Tapi kalau dia lebih dari 1 juta ataupun 100, itu udah tidak wajar. Berarti ada salah penyusutannya. Wajib diulang atau hubungi kami nanti. Ya. Gitu aja ya. Kalau itu selisih udah gampang. Nah, yang di bawah ini bawahnya patronnya adalah akumulasi penyusutan yang tahun 2022. Oke. Akumulasi ini nanti otomatis, ya ini otomatis jika kita udah benar ngisinya ini akan keluar sendiri. Yang bawah ini akumulasi penyusutan peralatan mesin 1 semester 1. Berarti ngambilnya dari yang ini ya Bapak Ibu, yang ini ya semester 1. Ini angkanya untuk peralatan mesin. Kita letakkan di sini. Untuk yang semester 2-nya peralatan mesin juga, ya ambillah peralatan mesin. Nah, gini, yang ini, oke? Ini kan semester 2. Semester 1, semester 2. Begitu. Nah, hasil ketiga ini 1, 2, 3. Nanti di sini hasilnya. Hasil yang ini harus sama. Bukan berarti disamakan, harus sama dengan yang 31 Desember 2022. Nah, ini ya. Jika ini sudah sama, berarti pengerjaan Bapak Ibu sudah benar. Nah, bisa kita lanjut ke akumulasi berikutnya. Untuk KIP C, bagi yang ada gedungnya, KIP C pasti ada penyusutannya. KIP D bagi yang ada, artinya apa? Tidak semua sekolah mempunyai aset jaringan dan irigasi. Kalau tidak ada, lewatkan. Kalau ada, dikerjakan. Gitu juga untuk habis ya. Berarti ini aja ya. Ini habis ya. Oke, habis. Berarti Ibu kerjakan. Intinya pemahaman di sini aja. Akumulasi penyusutan per 1 Januari 2022. Berarti kita ngambil rekap penyusutan tahun 2022, ambil di bulan Januari. Kalau katanya akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021, berarti kita ngambil rekap penyusutan tahun 2021 di bulan Desember atau 31 Desembernya kita ambil. Ingat ya. Mungkin pemahamannya atau tutorialnya ini saja. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya. Mohon kata jika ada kecepatan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.